Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Pagi ini adalah pagi yang indah bagi kita. Cuaca yang cukup cerah, ya. Terang sekali cuaca hari ini, tidak ada mendung dan hujan karena Tuhan selalu menyertai umatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini kesempatan bagi kita setelah kita memuji, menyembah Tuhan, kesempatan kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau memuji, menyembah Tuhan, semuanya bisa mengungkapkan ekspresinya, bisa mudah. Tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan, perlu ekspresi kita yang serius mendengarkannya. Karena kalau menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari awal Bapak Ibu tidak mendengarnya, memperhatikannya dengan seksama, nanti di tengah jalan Bapak Ibu mendengar firman Tuhannya, loh, apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, jadi salah menanggapi. Ya, sama kita kalau nonton cerita film. Kita harus betul-betul menontonnya dari awal sampai tamat, maka kita mengerti cerita inti film tersebut. Demikian ketika mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita dengar dari awal sampai selesai, sehingga berkat Tuhan pasti kita terima pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, temanya pada hari ini praktis, mudah. Temanya adalah pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah bagaimana cara kita menanggapi segala sesuatu yang kita hadapi, baik lingkungan kita, keluarga, baik diri kita sendiri, baik terhadap orang lain. Kita bisa merespon dan menanggapinya dalam cara pola pikir kita. Nah, pola pikir ini, Bapak, Ibu, saudara, kita nggak bahas yang mundur. Saya percaya jangan ada yang mundur di sini. Amin. Sebenarnya ada 3 sebenarnya. Kalau diteliti dengan seksama, pola pikir manusia ini ada pola pikir mundur. Itu pasti ada mundur, mundur, mundur. Ikut Tuhan mundur, 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 mundur. Ada juga pola pikir anak Tuhan itu tetap, ya udah, aku udah selamat di sini aja aku. Nggak perlu maju, nggak perlu maju. Beribadah tiap minggu, ya nggak perlu aku maju. Nah, tapi kalau pola pikir yang bertumbuh, dia maju aja. Peduli amat dengan belakang. Untuk apa tetap ikut Tuhan harus maju. Nggak ada istilah mundur. Itu pola pikir yang bertumbuh. Amin. Bapak Ibu datang kemari di sini, ini merupakan karena pengaruh pola pikir Bapak Ibu. Ketika hari Minggu, tibalah suatu tantangan yang kita hadapi. Cuaca hujan, mendung. Apa yang timbul dalam pola pikir Bapak Ibu Saudara? Hari Minggu. Kebanyakan, karena saya survei kalau udah mendung, ini jumlah yang hadir dikit. Jemaat Tuhan dikit hadir. Ya, kebanyakan kalau sudah mendung, sudah cuaca tidak baik, muncul pola pikir, ngapain ibadah pada hari ini? Ya sudahlah di rumah aja. Cukup beribadah di rumah, nggak perlu ke gereja. Di luar hujan. Ya udah biar aja mereka yang beribadah. Itu pola pikir mundur. Tapi kalau pola pikir yang bertumbuh, dia akan berpikir, bisa aku hadapi. Kenapa rupanya? Bahasa sekalipun ikut Tuhan gak ada masalah sama aku. Tuhan kan tahu isi hatiku. Aku hadapi semua. Sekalipun aku sampai di gereja bahasa kuyup, gak apa-apa. Tuhan pasti memberkati aku. Itu pola pikir yang bertumbuh. Jadi kita belajar pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, kita lihat ayatnya. Dalam Roma 12 ayat 2. Beberapa ayat kita akan baca Bapak Ibu Saudara-saudara supaya kita mengerti bagaimana kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2 kita baca 1-2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita baca lagi 3 ayat lagi. Efesus 4 ayat 15, 1-2 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Next. Di Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terakhir 2 Petrus 3 ayat 18, 1-2 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita perhatikan Roma 12 ayat 2. Beberapa ayat, 3 ayat saya ambil, itu kata bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Tetapi sebelum kita bertumbuh dalam proses mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita perhatikan ayat Roma 12 ayat 2 ini. Saya baca ulang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Ukuran serupa bukan dunia, tapi ukuran serupa adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, dengan pola-pola cara dunia. Tidak diperbolehkan kita serupa dengan dunia ini. Bagaimana cara dunia pola pikirnya? Kita nggak boleh sama. Kalau mereka boleh melakukan korupsi, suap, anak Tuhan tidak boleh. Dan banyak hal-hal yang demikian. Dan dikatakan lagi ayat Bapak Ibu Saudara, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah, metamorfo bahasa Yunaninya, berubah. Ikut Tuhan berubah, amin. Gak ada ikut Tuhan katanya tetap, apalagi mundur. Ikut Tuhan berubah, metamorfo. Artinya itu, ya, kalau saudara belajar biologi, metamorfosis, Bapak Ibu Saudara, dari ulat jadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu. Itulah yang dikatakan berubah. Cara kita berpikir pun kita harus berubah. Makanya metamorfo itu berubah. Udah ikut Tuhan pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Adakah ikut Tuhan orang-orang yang lain itu tidak berubah? Ada. Ikut Tuhan tidak pernah berubah, tidak mengalami metamorfo, transformasi dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang mulia, indah dipandang oleh mata. Itu firman Allah. Sehingga kita tahu membedakan. Ini baik, ini berkenan, ini sempurna. Itu pola pikir bertumbuh. Sehingga kita tahu, oh ini baik, pola pikir baik, pola pikir berkenan, pola pikir bertumbuh. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Katakan amin. Ya, jadi ada pertumbuhan dan pertumbuhan dalam iman kepercayaan kita kepada Yesus. Dimulai bagaimana cara kita berpikir. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu pola pikir tetap? Hai anak-anak muda, hai Bapak Ibu Saudara, di sini kita SDM-nya berbeda. Ada tingkat SMP, SMA, mahasiswa, ada yang tidak sekolah, latar belakangnya,
ada yang sudah tua, jadi beda-beda menanggapnya. Tapi saya percaya kalau pola pikir ini tidak berbicara usia muda, usia tua. Pola pikir ini adalah bagaimana cara kita di dalam hidup Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kita ada pertumbuhan. Jadi mohon didengar, ya. Pola pikir tetap. Ketika seorang percaya bahwa kecerdasan, bakat dan kemampuan atau karakter mereka bersifat tetap sejak lahir dan tidak dapat berubah. Jadi kalau dia sudah merasa ini kemampuanku, ini yang bisa aku kerjakan, ya udah, nggak perlu yang lain, ya, habis. Pola pikir tetap. Nah, kalau pola pikir bertumbuh, keyakinan bahwa kita dapat terus belajar, bertumbuh dan berubah melalui usaha, doa dan pertolongan Tuhan. Dengan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan melalui usaha, kerja keras dan ketekunan. Pak, aku punya talenta bernyanyi. Pak, aku bisa komputer. Pak, aku bisa juara di kelas. Dipakai Tuhan enggak? Itu pola pikir tetap. Tapi kalau saya cerdas, saya bisa teknologi IT, saya bisa suara yang bagus, saya bisa bermain musik, usahakan, latih, kembangkan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu pola pikir yang bertumbuh, nggak makan sendiri, bagi dong kepada orang lain sesama kita dan terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hitung, saya sudah bertobat tahun 2025. Tahun 2026 bagaimana? Tahun 2027 bagaimana? Tahun 2028 bagaimana? Sampai 2030 bagaimana? Kalau sama saja, berarti pola pikirnya tetap. Sadar Bapak Ibu, ini introspeksi kita, ini teguran firman Allah. Sadar, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Ada hasil, ada buah. Markus 4 ayat 20. 30, 60, 100. Gak ada dibilang dari 60 turun 50, turun 40, turun 30, enggak. Angkanya naik dari 30 naik 60 naik menjadi 100, kesempurnaan. Jadi ikut Tuhan itu terus. Jadi kalau dia dari 0 tetap 0 ikut Tuhan, itu pola pikir tetap. Biasanya pola pikir mundur gara-gara pola pikir tetap akhirnya tergoda mundur. Jadi kalau ada anak Tuhan yang mundur, itu awal cikal bakalnya pola pikirnya tetap. Ya udah aman. Akhirnya mundur. Tapi pola pikir yang maju dari ukuran 30 imanku, aku akan tingkatkan menjadi 35, aku akan tingkatkan menjadi 40, aku akan tingkatkan jadi 60, 70 sampai sempurna kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Jangan kaitkan dengan kolekte, gak ada hubungan Markus 4 ayat 20 itu. Berkati persembahan kami Tuhan, uang ini 100.000 jadi 30 kali lipat ganda, jadi 60 kali lipat ganda, jadi 100 kali lipat ganda. Teologi kemakmuran sesat. Kalau teologi kemakmuran begitu, Bapak Ibu, berapa yang ada di dompet Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, yang kosong akan diisi Tuhan, berikan persembahan kepada Tuhan, akan berbunga 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Orang pun terkesima, wah, ayat itu tak berhubungan dengan itu. Ini berhubungan bagaimana kita pola pikir kita bertumbuh, sehingga iman kita pun bertumbuh. Katakan amin. Jadi jangan lagi saya mendengar Bapak Ibu Saudara kalau maju ke depan untuk doa persembahan, jangan bilang itu nggak benar, itu sesat ya.
sesat. Karena itu teologi kemakmuran. Diajar kita makmur, 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 makmur. Enggak diajari kita menderita, menderita, menderita. Dari awal kita harus menderita. Ingat, ulat itu menderita. Metamorfosis menderita. Apa penderitaan yang paling berat? Dimakan burung. Risiko berat. Jadi kepompong. Ada gak risiko? Ada. Tapi dia berhasil. Penuh dengan kemuliaan. Indah pada waktunya. Itulah rencana Tuhan. Jadi gak ada, ikut Tuhan makmur, makmur, kaya, sukses. Gak menderita, anak Tuhan kaya-kaya semua. Bagaimana di Alkitab mengatakan anak Tuhan juga ada yang kere dan miskin? Apakah itu gak diberkati Tuhan? Itu teologi kemakmuran. Jangan tafsirannya kemakmuran. Tafsirannya adalah kita bertumbuh bertahap 60, 30, 100 kali lipat ganda. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, pola tabernakel. Saya percaya semua ini sering diperhatikan ya, sering diperhatikan gambar-gambar ini. Bapak Ibu kalau datang kemari, apa sih artinya? Apa sih artinya? Boleh bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Ini bukan sekedar dipampang aja di sini. Ini kalau saya lihat ini, Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan gambar ini, kita perhatikan gambar ini. Rupanya ikut Tuhan itu nggak cukup di sini saja. Kalau pola pikir yang tetap dia di sini aja, ya percaya aja, percaya cukup. Kalau gambar ini menunjukkan kita memiliki pola pikir yang bertumbuh. Naik terus. Panahnya naik terus. Bertumbuh. Kalau tetap, aku cukup sini aja. Aku cukup sini aja. Aku cukup sini aja. Bahkan ada yang turun ke bawah. Murtad. Gak mau beribadah lagi. Kau aja beribadah. Aku Kristen KTP aja lah. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini mengajari kita proses pertumbuhan iman kita. Amin. Nah, dalam pola pikir rohani, dalam skema tabernakel ada 3 bagian yang perlu kita perhatikan. Kita dasarnya ini karena ini mudah untuk memahaminya. Kalau ada gambar mudah memahaminya. Yang pertama itu halaman ya. Jadi tabernakel itu merupakan gambaran perjalanan rohani kita menuju persekutuan yang semakin dalam dengan Allah. Yang pertama itu halaman. Halaman itu merupakan awal perjalanan keselamatan. Lahir baru, pertobatan, pengampunan, ya, itu awal. Kemudian ruang kudus, kehidupan pelayanan sudah masuk melayani pekerjaan Tuhan, pertumbuhan iman dan pengudusan. Kemudian ruang Maha Kudus, sudah intim dengan Tuhan, persekutuan intim dengan Allah, hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, kita lihat halaman. Pola pikir halaman ini Bapak Ibu Saudara adalah pola pikir pertobatan awal. Di halaman ada mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Ini melambangkan pengampunan dosa dan pembersihan hidup awal perjalanan rohani. Jadi kalau pola pikir tetap begini, pola pikir tetap. Yang penting saya sudah selamat. Saya sudah selamat. Yang penting saya sudah selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Selamat kok. Sekali selamat, tetap selamat. Berjudi juga kok. Sekali selamat, tetap selamat. Minum minuman keras kok. Mabuk-mabukan. Tapi aku percaya Yesus. Yesus, aku sudah selamat. Percaya. Pola pikir tetap begitu. Udah cukup. Pak, ke gereja lah Pak. Udah gak usah ke gereja. Kalian aja ke gereja. Aku di rumah aja ya. Di rumah. Di rumah pun aku berdoa kok. Baca Alkitab kok. Aku beribadah kepada Tuhan. Aku percaya pada Yesus. Percaya. Percaya begitu. Alkitab mengatakan percaya itu dilakukan, bukan omong doang. Kalau pola pikir bertumbuh, percaya, aku maju ikut Tuhan, kan begitu. Itu pola pikir orang yang baru menerima keselamatan. Cukup, sudah, aku percaya saja. Sekali selamat, tetap selamat. Kena teologi takdir. Hati-hati dengan pengajaran teologi takdir. Ya. Itu sudah dipromosikan oleh hamba-hamba Tuhan, doktor teologi. Saya sudah dengar mereka berkomen-komen begitu. Takdir, teologi takdir.
Kita sudah direncanakan begini sampai begini. Tunggu dulu. Kalau saya pola pikir yang bertumbuh, beriman kepada Tuhan, ya, saya presentasi namanya itu, saya sudah direncanakan Allah berhasil hidup dalam kekekalan Allah. Tapi bagaimana kalau saya pola pikir yang tetap tidak bertumbuh, berhasil, diselamatkan Tuhan, tapi itu udah takdir, Pak. Aku udah dengar teologi takdir. Tuhan sudah memilih kita dari sebelum dunia diciptakan. Saya sudah dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Saya sudah masuk surga nanti. Waktu Tuhan datang, aku akan diangkat Tuhan. Betul? Betul. Tapi pola pikir hanya untuk orang bertumbuh. Bagaimana yang mau bertumbuh? Tuhan kan maha adil. Jadi jangan percaya dengan teologi takdir. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali masuk rencana Tuhan, masuk selama-lamanya. Tunggu dulu, kalau kita belok kiri bagaimana? Kita harus terus ikut Tuhan. Maju, pantang mundur. Amin. Nah, itu pola pikir tetap. Kemudian, ngapain aku melayani ya, gitu kan? Tidak mau berubah dan memperdalam iman. Udahlah, kalian aja belajar itu Alkitab itu ya. Aku belajar di rumah, aku belajar bekerja, aku belajar mencari uang, aku belajar mencari harta, aku belajar studi, aku mau S1, S2, S3. Alkitab itu ya udah nggak usah lah, ya nggak usah memperdalam iman, tak perlu. Udah cukup. Aku penting aku Kristen aja, cukup. Itu pola pikir tetap. Ada yang demikian, kalau ada kita sama-sama bertobat, amin. Ya. Nah, contohnya di Alkitab, umat Israel keluar dari Mesir, tetapi terus mengeluh di padang gurun. Jadi saya katakan, kalau kita sudah masuk ke tabernakel, pintu gerbang, percaya, itu ada kelanjutan. Nggak berhenti, ada kelanjutan. Kalau sudah keluar dari Mesir, itu ada kelanjutan, nggak berhenti. Tuhan bilang, keluar dari Mesir, nanti engkau akan sampai ke tanah perjanjian. Mudah? Nggak mudah. Itu memiliki harus pola pikir yang bertumbuh. Jadi mereka yang sampai ke tanah perjanjian adalah mereka pola pikirnya bertumbuh. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, diperhadapkan suatu persoalan yang sangat besar. Bukan ringan, bukan kecil. Udah standarnya bukan segini, tapi sangat besar persoalan yang dihadapi. Teknologi aja gak bisa menghadapinya, itu aja. Apalagi cara kita berpikir. Keluarlah bangsa Israel tersebut. Musa, depan itu kan laut, Teberau. Musa, kiri kanan kita ini kan padang gurun, pasir. Gak ada tempat perlindungan. Musa, mereka akan datang, prajurit tentara Mesir itu untuk membunuh kita. Pikir Musa, pikir. Itu pola pikir ya. Kan kita kalau menghadapi segala sesuatu kan main otak kita berpikir. Pikir itu Musa, pikir. Bagaimana itu? Lebih bagus kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini Musa. Survei membuktikan. Kalau survei membuktikan, Bapak Ibu, kemungkinan besar 90% umat Israel itu pola pikirnya mundur dan tetap. Ya udahlah, kita udah keluar dari Mesir, matilah aku. Yang penting aku mati ke surga lah. Dibunuh tentara Mesir, mati aku. Kalau ke laut aku loncat, matinya aku. Kalau sana aku mati, udahlah. Itu pola pikir tetap. Matilah aku, mati dalam Tuhan. Ada lagi pola pikirnya, Musa, pulang, mundur. Untuk menghadapi problema seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita singkirkan dulu pola pikir mundur. Untuk menghadapi problema yang kita hadapi apapun, seberapapun yang kita hadapi dunia ini. Masalah keluarga, masalah suami, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah depan. Buang dulu pola pikir yang mundur. Buang juga pola pikir yang tetap.
Aku ambil pola pikir yang bertumbuh. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Aku mohon pertolongan Tuhan. Aku percaya seberat problema yang kuhadapi, pencobaan-pencobaan yang kuhadapi, Engkau akan memberi jalan keluar Tuhan. Engkau akan memberiku jalan keluar Tuhan. Berteriak sama Tuhan. Supaya spirit saudara naik ya. Seperti handphone. Tidak lobet tinggal 2 titik, 3 titik. Tapi penuh. Tuhan, aku percaya setiap masalah apapun yang aku hadapi, semuanya bisa terbuka jalannya. Pola pikir yang bertumbuh positif itu dalam kehidupan kita auranya semangat. Auranya apapun kita hadapi, kita maju. Bisa kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Ini bisa saya angkat. Ini bisa saya angkat. Kalau saya mengatakan, aku bisa angkat meja ini. Aku bisa angkat ini. Aku bisa angkat. Bisa. Sugesti namanya. Aku bisa lari 10 km. Aku finish. Bisa. Percaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa? Itu cikal bakal saya dulu. Pola pikir saya pikirkan. Kenapa dia bisa? Kenapa rupanya? Dia manusia. Aku manusia. Dia makan nasi. Aku makan nasi. Dia usianya 50. Aku masih 45. Dia bisa juara. Aku juga bisa juara. Bisa. Kalau pola pikir yang bertumbuh, sesuatu yang positif berdatangan. Sesuatu yang positif berdatangan kepada kita. Berdatangan. Kalau kita pola pikir yang tetap atau mundur, sesuatu yang negatif berdatangan. Ya sudahlah, kau usah ikut Tuhan. Udah cukup, gak perlu baca Alkitab. Udahlah tidur aja. Gak perlu berolahraga. Kau kan dalam Tuhan sehat. Dilindungi Tuhan kau sehat seumur hidup. Gak apa-apa. Gak usah berolahraga. Ada pola pikir yang membuat kita mundur. Tepas. Kalau kawan saya bilang begini, Pak capek kali Bapak ikut lomba lari. Udah bayar. Ya, gak pernah dapat lucky draw freshnya gak pernah dapat. Saya abaikan itu perkataan. Peduli amat dengan lu, kan begitu dalam hati saya kan. Saya mau maju. Selama fisik ini masih mampu, saya akan kerahkan semuanya untuk Tuhan. Dan untuk apa hobi saya dan aktivitas saya. Capek Pak, capek. Memang capek. Pola pikir bertumbuh, capek. Pola pikir tetap malas, gak pernah capek. Pola pikir yang mundur, gak akan pernah capek. Mana capek mundur begini, mana capek tetap nih. Tapi kalau saudara berlari jalan, capek enggak? Capek. Itu pola pikir bertumbuh capek. Itu harga yang harus kita bayar. Nah, jadi di hadapan itu dikatakan, apa yang harus diperbuat Tuhan? Musa berdoa. Tuhan, aku enggak tahu apa yang kau hadapi. Mati kami Tuhan. Pasti kita tergerak di hati kita. Mohon belas kasihan Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Gak tahu aku Tuhan. Apa yang ku hadapi ini Tuhan. Gak tahu lagi. Hancur nih Tuhan kalau ku hadapi semua. Gak bisa Tuhan. Tolong Tuhan. Maka ketika kita memiliki pola pikir di hadapan Tuhan yang baik. Yang bertumbuh. Tuhan berikan solusi. Jalan keluar. Apa di tanganmu Musa? Tongkat Tuhan. Tongkat ini Tuhan. Musa, tongkat itu pukulkan ke laut. Laut itu akan terbelah. Betul Tuhan? Iya, itu jalan keluarnya. Push, dalam nama Allah Israel. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Laut yang tidak bisa dibelah. Tuhan berkata, hai laut, terbelahlah. Pola pikir yang bertumbuh mendatangkan mukjizat. Percaya Bapak Ibu, bukan berarti saya sempurna, saya juga belajar. Sesuatu mukjizat yang terjadi karena pola pikir yang positif, karena pola pikir yang bertumbuh. Aku kanker Tuhan, aku sakit Tuhan, aku tumor Tuhan, aku banyak penyakitku Tuhan. Aku percaya Tuhan, Tuhan menyembuhkan penyakitku dalam nama Yesus. Bisa.
Selalu kita harus pola pikir yang bertumbuh. Jangan bilang, ya udahlah Tuhan, aku udah penyakit begini, matilah aku Tuhan, yang penting masuk surga lah Tuhan. Masuk surga lah aku Tuhan, matilah aku Tuhan. Ya udah, pola pikir tetapmu itu yang membuat berhenti. Cek, kuasa Tuhan itu berhenti. Tapi ketika pola pikir bertumbuh, stop. Tiada yang gak mungkin bisa Tuhan jadikan mungkin. Laut terbelah, bangsa Israel bersorak-sorai melewati laut tersebut. Teknologi kalah. Teknologi aja gak bisa membuat pola pikir tersebut bisa terbelah. Menentang kodrat ilmu pengetahuan. Itulah pola pikir bertumbuh. Katakan amin. Nah, jadi kalau pola pikir yang bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, melihat keselamatan sebagai langkah awal bukan akhir. Aku sudah diselamatkan Tuhan. Tahun 1994, aku berjuang Tuhan. Aku belajar kepada Tuhan. Aku mau menyerahkan diri dibaptis, kesaksian saya. Aku mau diriku dibaptis, maka aku dibaptis tanggal 13 Februari tahun 1994. Aku menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Perjanjianku di hadapan Tuhan dan perjanjianku di hadapan jemaat Tuhan. Aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah. Pola pikir positif kan? Bertumbuh kan? Aku mau berubah. Aku tenggelamkan manusia lamaku di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Walaupun saya banyak menghadapi rintangan yang berusaha merongrong kegagalan, itu pasti ada. Tapi kalau sudah pola pikir bertumbuh, tetap maju. Amin. Menyerahkan diri untuk menjadi mahasiswa Institut Alkitab Rema tahun 1996. Bekerja, gak ada kerjaan lain. Bagaimana aku supaya bisa makan dan membayar orang kuliah? Aku narik becak. Narik becak. Capek. Kuliah jam 9, di kuliah mulai jam 3 siang, pulang jam 9 malam. Itu kuliah kami dulu di sana. Capek, 3 tahun, narik becak 2 tahun. Becak sewa, becak barang. Tapi kalau pola pikir mundur, ya udahlah Tuhan, gak ada membiayai aku. Orang tua aku gak ada ngasih, orang tua aku gak peduli Tuhan. Ya udahlah, gak usah aku kuliah. Hai anak-anak muda, kalau orang tua gak bisa membayar kalian harus berjuang. Amin. Jangan tergantung orang tua. Berjuang. Pola pikir yang bertumbuh. Sekalipun orang tuaku tidak membayar uang kuliahku, tidak memperhatikanku, aku mau kuliah. Kalau bapakku S1, saya S2. Kan begitu targetnya. Ya. Harus ada target dong. Nah, Bapak Ibu Saudara. Dalam Filipi 2 ayat 12. Coba buka ayat ini. Filipi 2 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah bekerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rupanya ayat ini mengatakan keselamatan itu bukan sekali selamat tetap selamat, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan. Tidak berhenti, aku sudah selamat Tuhan, kerjakan keselamatanmu. Aku sudah selamat Tuhan, ya kerjakan keselamatanmu. Kerjakan, lakukan perintah Tuhan. Apa kata Tuhan? Lakukan. Kalau pola pikir yang bertumbuh, ya aku mau lakukan. Awal keselamatan ini, percaya pada Yesus merupakan awal pertumbuhan iman saya. Terus meranjak sampai rencana Tuhan indah pada waktunya. Nah, pola pikir yang bertumbuh, tentunya rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, beribadah dan melayani. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 13 di situ dikatakan bertekunlah membaca kitab suci. Kalau sudah pola pikir yang bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, pasti muncul rasa berkompetisi itu dalam diri kita. Aku harus menang. Mental menang, bukan mental kalah. Bukan mental tetap, mental menang. Tanamkan, mental menang Tuhan. Apa Tuhan yang kau perintahkan? Baca Alkitab, oke. 1, saya baca Alkitab.
Bertekunlah membaca Alkitab. Berkali-kali setiap saya khotbah ini saya sampaikan. Kenapa? Ada di antara kita cuek. Tuhan berkata ada yang cuek. Dengar khotbah Pak Abe itu firman Tuhan aja, membaca firman Tuhan aja. Sudah lakukan atau belum? Kalau sudah lakukan, saya nggak khotbahkan lagi itu. Saya baca sekali setahun, tamat. Berhenti? Enggak, pola pikir bertumbuh. Saya baca lagi Januari, Februari, Maret, April. Terus Juni, Agustus, September, November, Desember, tamat. 2 kali saya baca. Baca lagi Januari, Februari, terus sampai Desember, tamat. Sudah 3 kali saya baca. Terus 4 kali saya baca. Terus 5 kali saya baca. Terus 6 kali saya baca. Terus 7 kali saya baca. Terus 8 kali saya baca. Terus 9 kali saya baca. Terus 10 kali saya baca. Dan akan ke-11 kali saya akan baca firman Tuhan. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk diteladani. Kenapa bisa? Pola pikir bertumbuh. Kalau dia bisa, saya bisa begitu. Bukan cemburu. Cemburu itu dosa. Orang itu kaya ya. Kaya ya. Ya, kalau dia bisa kaya, saya juga aku berusaha kaya. Kan gitu. Jadi contoh. Kalau dia bisa melayani sungguh-sungguh, mantap kali dia melayani. Aku juga bisa seperti itu. Begitu. Kalau Pak Abe itu bisa baca Alkitab 5 kali, 6 kali, 7 kali, sampai 8 kali, 10 kali. Saya juga bisa. Saya juga bisa. Pola pikir yang bertumbuh. Amin. Jangan katakan, sombong kali lah itu. Sok melayani di atas mimbar. Sok main musik. Sok bisa baca Alkitab 5 kali, 10 kali. Kalau saudara itu, pikirkan itu pola pikir yang mundur. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Ku tak akan pernah menyerah. Dengan apapun. Ya. Selama aku bisa, itu jawabnya. Selama aku bisa, ku tak akan pernah menyerah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, contoh di Bartimeus ya, maksud saya, ya, sudah kita mengerti ceritanya itu orang buta, dia datang kepada Yesus, yang lainnya pergi, tapi Bartimeus disembuhkan Tuhan dan dia datang. Nah, aplikasi rohaninya apa? Di tahap ini Tuhan ingin kita tidak hanya diselamatkan, tetapi dibersihkan setiap hari dan belajar taat. Sekarang kita lihat ruang kudus. Bagaimana pola pikir ruang kudus ini? Pola pikir pelayanan dan pertumbuhan. Di situ ada pelita emas dan mezbah ukupan. Ketiganya berbicara tentang hidup yang dipelihara oleh firman, diterangi oleh Roh Kudus, dan dipenuhi oleh doa. Apa pola pikir tetap di sana? Dia mengatakan begini, saya sudah cukup melayani, tidak perlu berubah, cukuplah. Kalau saya melayani bagian terima tamu, ya cukup aja aku terima tamu. Kalau doa, gak usah lah, terima tamu aja, cukup, merasa sudah cukup. Ya kalau saya bermain musik cukuplah bermain musik. Kalau disuruh yang lain gak perlulah. Selagi mana yang bisa, kembangkan, lakukanlah itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Selama lagi bisa. Kalau saya bisa main musik, saya mau belajar main musik kalau saya bisa. Gak mungkinlah kita satu talenta kan, satu kemampuan kan. Jangan katakan, udah cukuplah. Cukuplah aku sudah melayani kok, udah cukup, udah bangga, cukup. Harus ada perubahan, harus ada perkembangan. Nah, kemudian apa? Melayani hanya karena kewajiban, bukan relasi. Dijadwalkan di warta, doa, pembaca firman Tuhan. Yang ini sekedar kewajiban. Ibadahnya sekedar kewajiban saja. Yang penting aku melayani pekerjaan Tuhan. Dengar firman? Tidak. Berubah? Tidak. Yang penting aku mengembangkan apa yang potensi ada diriku. Melayani Tuhan. Yang lain enggak perlu. Ini juga pola pikir tetap. Tidak ada hubungan relasi dengan sesama dengan Tuhan. Kemudian takut dikritik. Tersinggung ketika dikoreksi. Pak, Bapak ada beginilah. Informasi saya terima begini. Enggak. Aku bermaksud begini kok. Enggak mau ditegur. Pelayan Tuhan enggak mau ditegur. Padahal sudah di ruang kudus.
Kalau tidak mau dikritik, tidak mau ditegur, kapan bertumbuhnya? Kapan berkembangnya? Maka itu pola pikir yang tetap. Contoh, nanti ada contoh-contoh dalam kitab, saya lewatkan aja. Nah, kemudian pola pikir yang bertumbuh di ruang kudus. Melayani dengan sukacita, belajar dari kegagalan, membuka diri terhadap pembentukan Tuhan. Pola pikir yang bertumbuh, apalagi mau belajar dalam pelayanan, terbuka terhadap pembinaan, dan mengizinkan Tuhan membentuk karakter. Ya, di tahap ini Tuhan membentuk kedewasaan dan karakter, bukan hanya aktivitas pelayanan. Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan, tapi karakter tidak ada buahnya, itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pola pikir yang tetap, ya udah. Kalau aku orang yang karakternya begini, memang begini karakterku, bisa melayani Tuhan. Ya, makanya kalau ada karakter Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa, kalau saya merasa begini, aduh saya mau naik mimbar lah, ada karakterku ya Tuhan, sulit kali. Kalau ada sesuatu saya langsung, nah gitu kan, aduh saya tahan, kan begitu. Ada sesuatu karakter-karakter kita untuk pelayanan mungkin yang menghalangi kita, itu lepaskan. Amin. Supaya kita bertumbuh. Nah, kita lihat ruang Maha Kudus. Pola pikir yang tetap, ruang Maha Kudus. Ya. Ini berbahaya. Ruang Maha Kudus memang sesuatu yang sempurna ya. Kalau pola pikir yang tetap, dia mengatakan begini, merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Siapa lo? Aku udah rohani, aku udah tinggi levelku. Sudah tinggi level rohaniku. Sudah tahu aku banyak Alkitab. Tahu semua tentang teologi. Aku lebih tinggi. Udah merasa rohani. Semua dijengkalinya. Semua dijengkalinya. Sesama pelayan pun nanti dijengkali. Alalah, aku lebih rohani daripada kau. Aku doa puasa setiap Sabtu. Aku ikut ibadah terus. Aku begini. Itulah pola pikir tetap. Kemudian dia mengatakan begini, gerejaku yang lebih hebat daripada gereja yang lain. Lihat itu gereja lain itu. Sekali ibadah hanya 12 orang. Kami sekali beribadah 12.000 orang. Siapa saya? Siapa saya? Sekali khotbah, tompang tangan, rebah. Saya diberikan Tuhan profetis. Sekali saya ngomong, bertobat. Siapa saya? Gereja sana, gereja di Sunggal, apalagi katanya gitu. Itu pola pikir tetap sombong. Sehebat-hebatnya pun para hamba-hamba Tuhan itu tidak diperkenankan meremehkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan berkarunia, sekalipun 9 karunia ada dalam dirinya, hamba Tuhan sana 1 karunia, tidak boleh dibanding-bandingkan, tidak boleh diremehkan, karena kita adalah anggota tubuh Kristus, saling memperlengkapi. Siapa aku? Aku hamba penggembalaan, gerejaku besar, bercabang-cabang. Biasanya kalau jumpa orang seperti itu, ya pola pikir begitu. Kalau kita dekat dia, langsung menghindar itu. Gak level. Aku mau sama pendeta Niko gabung. Aku mau sama pendeta Gilbert bergabung. Ini pendeta Poltak. Si borong-borong. Si borong-borong. Kecil kali gereja kau. Si borong-borong. Itulah pola pikir tetap. Boleh kita begitu? Enggak boleh. Maka Matius 7 itu Bapak Ibu Saudara 22 itu tindakan hati-hati bagi hamba-hamba Tuhan. Aku sudah berseru dalam namamu Tuhan. Aku sudah mengadakan mujizat dalam namamu. Mengusir setan dalam namamu. Semua dalam namamu. Bernyanyi dalam namamu. Semua dalam namamu. Tapi jangan lupa ada kata aku tidak mengenal engkau. Itu yang hati-hati bagi kita merasa di ruang Maha Kudus. Ya,
Meyakini dirinya adalah hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Yang lainnya biasa saja. Aku luar biasa. Aku pengkhotbah yang luar biasa. Aku penyanyi yang luar biasa. Worship leader yang luar biasa. Aku singer yang luar biasa. Aku musisi yang luar biasa. Sekali pukul drum, rebah semuanya. Sekali picit tots nadanya itu teong, semuanya akan merasakan hadirat Allah. Aku luar biasa. Saya baca firman Tuhan Mazmur 23 ayat 1. Saya baca, semuanya terharu, semuanya merasakan hadirat Allah. Aku hamba Tuhan yang luar biasa. Sombong enggak? Enggak ada kita luar biasa. Amin. Satu yang luar biasa, Tuhan Yesus. Saya adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Bapak ibu saudara adalah manusia biasa. Tapi ketika tekun berdoa, tekun melakukan perintah Allah, berpikir bertumbuh, maka Tuhan memakai bapak ibu saudara dengan luar biasa. Jadi bilang, aku nggak luar biasa Tuhan, tetapi engkau luar biasa. Tapi masih ada orang begitu. Heran saya, heran. Ya, saya sampai sekarang heran ada orang begitu. Ya, kemudian suka membanding-bandingkan karunia hamba Tuhan. Hamba Tuhan di gereja sana propertis hebat-hebat sekali. Hamba Tuhan di sana mujizat. Hamba Tuhan di sana melayani tempat-tempat perkampungan, hutan-hutan di sana. Hamba Tuhan. Kami di sini begini. Bapak ibu saudara tidak perlu membandingkan itu, hanya menjadi contoh. Saya bilang tadi kan, kalau kita melihat orang yang hebat itu menjadi contoh kita. Kalau kita melihat orang yang bagus itu menjadi contoh kita. Kita teladani, kita ikuti. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Karena aku mampu melangkah 1 kilometer. Dia bisa 2 kilometer, aku juga bisa 2 kilometer. 3 kilometer, aku juga bisa 3 kilometer. 5 kilometer, bisa. 10 kilometer, bisa. Tinggal saya juga berpikir, orang tua yang sudah usia 63 tahun, Bapak Ibu Saudara, 42 kilometer. Haleluya, sanggup juga ya. Belum pernah saya lakukan, kan begitu. Tapi suatu saat saya akan coba-cobalah, kan gitu. Ada niat. Selama ini saya paling jauh lari 16 km. Dia sanggup Bapak ini 21 km di atas usia saya. Kalau di bawah usia saya, maklum. Usia 30 tahun bisa, maklum. Bisa. 25 tahun, maklum. Tapi saya perhatikan, 65 tahun. 73 tahun ikut juga lomba lari 10 km. Iya, kok bisa ya? Maksud saya, itu yang dicontoh. Hal-hal seperti itu memicu pola pikir kita bertumbuh. Amin. Nah, kemudian ini jangan dibanding-bandingkan. Amin. Kita anak-anak Tuhan gak perlu membanding-bandingkan. Kalau saya masuk ke gereja, maaf ya, bukan promosi gereja Mawar Saron, meriah kali ya. Haleluya, mantap sekali lah. Tapi kalau saya masuk ke gereja yang lain begini, ya 5-10 orang yang hadir, nggak diurapi Tuhan. Langsung kita gitu ngomong kan, nggak diurapi Tuhan, nggak ada Tuhan di sini. Alalah, nggak ada Tuhan. Ini namanya membanding-bandingkan. Itulah pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu bagaimana selanjutnya? Independen, tidak perlu bergabung dalam anggota tubuh Kristus. Gereja kami adalah gereja yang benar, pengajaran yang benar secara alkitabiah, yang lain masih di bawah level kami. Kami lebih hebat, kami tak perlu bergabung dengan gereja lain, dan kami tak perlu mengundang pengkhotbah dari gereja lain. Kami saja yang berkhotbah di sini, gereja lain tak perlu kami undang untuk sebagai pembicara dan pengkhotbah. Kami lebih hebat. Jangan pergi keluar belajar firman Tuhan. Jangan kalian jemaat-jemaat Tuhan pergi belajar ke gereja lain. Cukup di sini saja. Di sini kita belajar, di sini kita bertumbuh dan seterusnya. Independen. Pola pikir tetap. Hal ini nggak perlu bagi kita. Haleluya. Kita bisa. Saya bisa bergabung ke GSPDI. Ya, saya pernah berkhotbah di gereja GSPDI. Walaupun nuansa acara-acara STM. Ya, saya sudah naik mimbar ngomong berkhotbah. Kami di sana ada gereja yang lain lagi juga ada
GBI, ada GSJA, ada Gereja Pentakosta, bergabung. Jangan anti dengan gereja lain. Kalau udah independen, anti itu gereja lain. Ngapain kita bergabung sama gereja lain? Ada GBI, ada GSJA sana, ngapain? Cukup kita aja. Itu pola pikir tetap. Tapi kalau pola pikir yang maju, Bapak Ibu Saudara-saudara, next, pola pikir bertumbuh. Pelayanan yang kulakukan yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Paulus mengatakan, aku ada karena kasih karunia itu ada dalam hidupku. Aku bisa karena kasih karunia. Aku sanggup karena kasih karunia Tuhan. Aku mampu karena kasih karunia Tuhan. Semua dibilang karena kasih karunia Tuhan. Gak ada katanya karena apa kepintaranku, karena kecerdasanku, karena kejagoanku. Gak ada. Semua karena kasih karunia Allah. Aku bisa, aku mampu. Itu kalau sudah di ruang Maha Kudus. Semua karena kasih karunia Allah. Bukan berarti gini, Pak, semuanya karena kasih karunia Allah. Nggak perlu belajar, Pak. Jangan pola pikir yang tetap. Semua karena kasih karunia Allah. Aku harus belajar lebih maksimal lagi, agar lebih terbaik lagi dari hari ini, esok, dan seterusnya. Aku mau lebih terbaik lagi. Aku belajar dan berlatih. Semua karena kasih karunia Allah. Amin. Nah, kemudian aku harus mencapai garis akhir dari pertandingan iman. Kita sebagai anak Tuhan, pola pikir bertumbuh. Aku harus sampai garis finish dalam pertandingan iman. Aku masuk dalam kerajaan surga. Kita ini berlomba, Bapak Ibu Saudara. Setiap pribadi kita, saya, Bapak Ibu Saudara, kita berlomba dalam disebut pertandingan iman. Pertandingan yang diwajibkan kepada kita. Tapi berlomba di sini bukan berlomba karena seseorang itu hebat, tidak. Berlomba di sini dari titik start, kita anggaplah 10 km, dari start 0, semua punya kecepatan masing-masing, itulah kasih karunia. Kalau dalam istilah lari ada pace 7, ada pace 8, ada pace 5, ada pace 4, ada pace 3. Pace 3 itu yang juara-juara itu. Ya, satu hal, semuanya sampai kepada garis finish. Kalau saya masih pace 4.30, kan gitu. Ya. Jadi semua, dan yang merasakan pace kecepatannya 3, nggak sanggup kau ya, halalah, kakimu langkahmu begitu, nggak boleh. Sesama komunitas saling berkata, Pak, maju, Pak, ayo Pak, gitu. Nggak ada, kau apalah, aku lebih hebat, aku lebih kencang, nggak ada begitu kami. Kalau berpapasan, duluan, halo anak muda, ayo lanjut. Begitulah kita. Ayo bu, berdoa bu, yuk, ayo bu, ke gereja kita bu, ayo bu, ya bu. Kalau saudara rajin ke gereja 3 kali dalam seminggu, ajak temannya, ajak Bapak Ibu Saudara teman yang lain, ayo bu. Jangan dibilang, ibu alalah, gak pernah beribadah, sekalipun tak pernah doa puasa. Jangan. Amin. Ajak. Kita bertanding, kita berlomba. Bukan karena kehebatan kita, semua karena kasih karunia Allah. Amin. Nah, kemudian berjuang terus agar tetap menjadi pemenang. Ya, keterbatasan waktu ya. Kemudian tantangan tidak membuat aku mundur dalam Tuhan dan seterusnya ya. Boleh dibaca karena waktu. Nah, kita ambil contohnya, ini terakhir. Saya ambil contoh. Melihat waktu, boleh semua, boleh nanti 3 hal. Ada contoh yang perlu kita ikuti. Yang pertama ada cerita Saul dan Daud. Ada cerita orang Israel di padang gurun dan Yosua dan Kaleb. Ada cerita Simson dan Yusuf. Ada Marta dan Maria. Dan orang Farisi dan Paulus. Kita lihat dulu Saul. Saul, Bapak Ibu Saudara, fokus pada penampilan luar. Dan takut kehilangan kehormatan di mata manusia. Itu ya pola pikirnya. Menolak teguran dari Samuel dan menyalahkan orang lain. Tidak mau belajar dari kesalahan. Cara pola pikir tetapnya adalah lebih baik saya terlihat baik di depan orang daripada berubah di hadapan Tuhan. Itu Saul. Kalau Daud berbeda.
Daud pola pikirnya mengakui dosa dengan hati hancur. Saat ditegur oleh Nathan, ia bertobat dan mau dibentuk. Kita ditegur, siap untuk dibentuk. Jadi teguran-teguran, kritikan-kritikan itu membentuk kita, ya, bukan malah kita mundur. Tidak membalas Saul walaupun punya kesempatan. Cara pola pikir bertumbuh yang dimilikinya, saya salah, tapi saya mau berubah agar hati saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pelajaran yang kita terima di sini, orang dengan pola pikir tetap membela diri. Orang dengan pola pikir bertumbuh mau belajar dari kesalahan. Kita lihat juga umat Israel, ya, melihat raksasa dan kota berkubu, langsung putus asa. Kami ini belalang, mereka raksasa. Itu pola pikir mundur, bukan tetap lagi mundur, nggak berani menghadapi itu. Kalau nanti Yosua dan Kaleb beda lagi, mengeluh dan ingin kembali ke Mesir, tidak percaya janji Tuhan. Cara ciri pola pikir tetap lebih baik hidup nyaman di masa lalu daripada melangkah ke masa depan yang penuh resiko. Kalau Yosua dan Kaleb melihat tantangan sebagai kesempatan melihat kuasa Tuhan. Ada tantangan, tentu ada kuasa Tuhan. Amin. Ya. Kalau ada tantangan kita harus bisa hadapi. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ya, maju terus dia. Percaya bahwa dengan Tuhan kemenangan pasti terjadi. Itu pola pikir yang bertumbuh. Ciri pola pikir bertumbuh yang dimiliki Yosua Kaleb, kalau Tuhan bersama kita, tidak ada tantangan yang terlalu besar. Pelajaran yang kita terima di sini dari dua cerita ini, pola pikir tetap melihat raksasa. Pola pikir bertumbuh melihat janji Allah. Beda ya. Kalau saya melihat raksasa berhentilah itu. Tapi kalau saya melihat janji Allah, saya terus jalani. Simpson, ya, mengandalkan kekuatan sendiri, bukan ketaatan kepada Tuhan. Terjatuh karena hawa nafsu dan tidak belajar dari kesalahan. Akhir hidupnya tragis, walau masih dipakai Tuhan. Ciri pola pikir tetapnya, saya kuat, bisa kendalikan semuanya. Itu dia. Saya udah kuat. Kita nggak ada kuat ya. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Yusuf mengatakan begini, ya, di terakhir nanti. Kalau Yusuf menghadapi penderitaan, fitnah dan penjara, tetapi tetap setia. Gak mundur ya, pola pikir maju, bertumbuh. Melihat semua peristiwa sebagai rencana Allah. Jadi kalau kejadian-kejadian, bilang rencanamu indah Tuhan pada waktunya. Kalau aku hadapi begini, rencanamu indah pada waktunya. Itulah Yusuf. Ciri pola pikir yang bertumbuh. Tuhan memakai penderitaan untuk membentuk masa depan yang baik. Dari pelajaran ini, cerita ini, pola pikir tetap mengandalkan kekuatan. Pola pikir bertumbuh mengandalkan penyertaan Tuhan. Marta dan Maria. Marta, ya, yang saya sampaikan pola pikir tetap ini, Bapak Ibu ingat, itu singkirkan ya. Nanti yang positifnya yang bertumbuh itu Bapak Ibu ambil. Marta ya, terfokus pada pelayanan lahiriah dan merasa dirinya paling benar. Aku bekerja Tuhan, aku melayani Tuhan, ini begini begitu. Dia merasa sudah hebat dalam pelayanan. Mengeluh kepada Yesus tentang saudarinya. Cara ciri pola pikir Marta ini, saya yang sibuk, saya yang benar. Saya yang banyak melayani pekerjaan Tuhan, saya loh yang lebih benar. Beda dengan Maria, duduk di kaki Yesus dan mengutamakan hadirat daripada aktivitas, mencari pengertian dan perubahan dari firman Tuhan. Saya mau belajar dari Tuhan lebih dulu sebelum saya bertindak. Dari pelajaran ini, pola pikir tetap sibuk dengan pelayanan. Pola pikir bertumbuh sibuk mengenal Tuhan. Sibuk melayani bagus, tapi nomor satu kita sibuk melayani Tuhan. Amin. Ya, kita mengenal Tuhan, sibuk mengenal Tuhan lewat firman Allah dan sebagainya.
Nah, orang Farisi merasa diri benar karena hukum dan tradisi, tidak mau menerima kebenaran baru dari Kristus, menolak perubahan rohani. Ini pola pikir Farisi. Ciri pola pikir tetap, saya sudah tahu semua tentang agama. Seperti tadi saya katakan, sudah tahu saya, sudah rohani saya daripada kalian semua katanya. Tapi Paulus di ciri khas Paulus pola pikir bertumbuh. Setelah bertemu Yesus, mengakui kekeliruan dan bertobat, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Terus mengejar kesempurnaan dalam Kristus. Ciri pola pikirnya, saya belum sempurna, tapi saya mengerjakannya. Kalau saya sempurna, saya sudah pola pikir tetap. Tapi karena saya belum sempurna, saya harus mengejar kesempurnaan tersebut. Dari pelajaran ini, pola pikir tetap puas dengan pengetahuan. Pola pikir bertumbuh haus akan pengenalan akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ini kesimpulannya. Jadi bagaimana mengembangkan pola pikir bertumbuh? Perbaharui pikiran dengan firman Tuhan setiap hari. Terima proses pembentukan Tuhan dengan sabar. Akui keterbatasan saudara, ya, tetap percaya pada kuasa Tuhan. Terus belajar dari firman Tuhan, berani keluar dari zona nyaman, belajar dari kegagalan, miliki hati yang mau diajar dan rendah hati, lihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah mendengarkan firman Allah pada hari ini, jauhkan pola pikir mundur, itu otomatis ya. Jauhkan, hilangkan pola pikir tetap. Tapi mari bersama-sama kita semuanya memiliki pola pikir bertumbuh. Katakan amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.